Berarti kita ada pengharapan. Apabila seseorang menjanjikan kita sesuatu perkara, kita ada dia akan memberi saya begini, dan kita senang hati sebab ada satu janji, ada satu perkara yang perlu yang kita dapat pegang kepada orang itu. Begitu juga dengan Tuhan. Amin. Dengan satu perkara yang ditekankan, sebab waktunya sudah dekat. Oke, next. Tema secara besar kitab Wahyu ini, yaitu Yesus sudah menang. Banyak perkara yang Tuhan akan beritakan di dalam Wahyu, kitab Wahyu ini, tetapi semuanya adalah akhirnya mengatakan bahwa Yesus sudah menang di atas segalanya. Amin. Pengakhirannya adalah kemenangan bagi Yesus, kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tujuan kenapa kitab Wahyu ini ditulis, yaitu yang pertama, dunia ini penuh kejahatan. Jemaat Kristen harus menderita dan mati. Dunia ini memang penuh dengan kejahatan. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang berkuasa, yang memiliki kuasa yang melebihi segala-galanya, bahkan kuasa kepada setiap kuasa-kuasa di dunia, kuasa kepada kaisar pun sekalipun. Waktu itu yang mengaku sebagai Tuhan, kaisar pada waktu itu, akhirnya kaisar Romawi tersebut mati juga, dan kekaisaran dan empire Romawi juga hancur. Yang menang adalah Yesus. Firman Tuhan tetap ada menjaga umatnya. Yang ketiga adalah Allah menganugerahkan upah yang melimpah kepada orang-orang yang setia, terutama mereka yang kehilangan nyawa demi Dia. Amin. Upah, anugerah upah yang melimpah. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 hingga 15. Boleh bagi yang besar sedikit, mungkin yang boleh nampak. Kita akan baca bersama-sama. Ini minggu lalu kita sudah baca, tetapi kali ini kita akan baca lagi supaya kita mau mendalami. Mungkin ada setengah message ini sudah kita dengar minggu lalu, tetapi kita percaya setiap message Tuhan itu senantiasa baru kalau kita membuka hati kita untuk menerima firman daripada Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu, maksud saya Wahyu pasal 20 ayat 11. Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15. 2, 3. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu dan berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia,
dan ia akan bersama-sama mereka. Stop, salah ayat ini. Ayat yang ke-13, bukan ayat pasal 21, ayat yang ketiga. Oke. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat ke-14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wow, penghakiman terakhir. Kira-kira penghakiman terakhir ini di akhir lagan, kan? Kalau dia bilang terakhir, di akhir deh itu. Mari kita lihat kedudukan penghukuman terakhir ini di dalam sejarah Alkitab. Dalam slide itu mungkin agak kecil. Oke, next. Kedudukan penghukuman terakhir ini dia di ayat yang ke-20, dan kita punya kitab Wahyu berapa saja ayat, berapa saja pasal? Ada 22, ada 21, ada 20. Jadi dia memang di penghujung sudah. Oke. Jadi kita lihat bahwa kedudukan di sini adalah yang selepas itu tidak ada lagi penghukuman yang terakhir lah. Tetapi sebelum itu ada beberapa penghukuman yang mendahului penghukuman terakhir ini. Oke. Tapi ini terlampau kecil, kita kira-kira berada di mana sekarang ini. Yang penting kita harus bersedia. Amin. Oke. Ada 3 perkara yang bersangkut paut berkenaan dengan penghakiman terakhir ini. Yang pertama adalah kebangkitan. Oke. Kebangkitan pun ada beberapa fasa. Yang kedua adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, juga ada 2 fasa. Yang penghakiman ini pun ada beberapa fasa, tetapi penghakiman terakhir ini adalah yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi. Dan ketiga-tiga perkara itu saling memperlengkapi, saling berkait. Malah ini harus kita percaya, kebangkitan orang-orang yang selepas kematian, kedatangan Tuhan Yesus, dan penghakiman. Kalau masih ingat perkongsian saya 2 minggu lalu berkenaan dengan pengakuan iman orang Kristen, masih ingat kan? Saya percaya kepada Allah Bapa. Percaya? Ada ingat? Di akhirnya itu dituliskan bahwa percaya akan adanya kebangkitan, percaya akan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, dan percaya ada penghakiman. Jadi ketiga-tiga ini kita harus percaya sebagai iman kita kepada Tuhan. Kalau ada orang mengatakan tidak ada kebangkitan, berarti itu bukanlah daripada Tuhan. Kalau orang mengatakan bahwa Yesus tidak akan datang, itu juga bukan daripada Tuhan. Dan kalau orang mengatakan tidak ada penghakiman, juga bukanlah iman orang Kristen. Mari kita lihat yang pertama, yaitu berkenaan dengan kebangkitan, supaya kita pasti
bahwa kebangkitan itu benar-benar ada dan benar-benar akan terjadi kepada kita sendiri pada satu hari nanti. Yang pertama kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Oke. Anak seorang janda, 1 Raja pasal yang ke-17 ayat 22, dia mati dekat dengan sungai apa itu? Saya lupa sungai. Masa Nabi Elia. Anak perempuan Sunem, 2 Raja pasal yang kedua ayat 4, ini adalah kisah tentang Elisa. Oke. Dibangkitkan setelah Elisa mendoakan, meniarapkan badannya ke atas anak itu sehingga dia bangkit. Yang ketiga, mayat yang terkena dengan tulang-tulang Elisa, 2 Raja pasal 2 ayat 13 dan 21. Berarti di dalam Perjanjian Lama sudah ada kebangkitan, sudah berlakunya kebangkitan, satu perkara yang luar biasa. Kalau mati ada juga kebangkitan. Kita tengok dalam Yesaya pasal 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorak. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melihatkan arwah kembali. Ini adalah di dalam Perjanjian Lama. Kepercayaan di dalam Perjanjian Lama bahwa adanya kebangkitan itu sudah ada. Jadi kita punya firman Tuhan utuh, harmoni di dalam membicarakan tentang kebangkitan. Yang kedua, next, kebangkitan di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah next, anak perempuan Yairus dalam Matius pasal 9 ayat ke-24 dan ke-25. Pemuda dari Nain, Lazarus. Oke, kalau yang lain tidak ingat, tidak apa. Lazarus sudah mati beberapa hari kan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bangkitlah, dan dia keluar daripada kubur dengan apa? Masih lagi ada kain kafan. Dia bangkit. Tapi selepas itu apa yang berlaku? Dia mati juga kan? Nah, itu perbedaan dia, masih mati. Dorcas. Kemudian kita ingat lagi Eutikus. Masih ingat Eutikus? Eutikus duduk di jendela mendengar firman Tuhan, dibawa oleh Paulus. Iblis datang padanya, Eutikus lalu jatuh mati. Masih ingat ya lagu itu? Orang-orang lama masih ingat kan? Orang ramai mulai gemparlah, kata Paulus tenanglah, ia mulai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Eutikus hidup, haleluya, amin. Ada yang tidak tahu kan, orang-orang baru yang tidak tahu itu lagu. Amin. Jadi dalam Perjanjian Baru konsisten bahwa ada kebangkitan di antara orang mati. Yang seterusnya kebangkitan tubuh Kristus sendiri. Nah ini lain. Dalam Perjanjian Lama dia hidup kemudian mati balik. Lazarus hidup tapi mati balik. Kenapa? Sebab mereka belum ada tubuh kemuliaan. Bahkan sekarang ada yang didoakan dan hidup kembali, tetapi akan mati lagi. Oke? Sebab bezanya belum Tuhan memberi tubuh kemuliaan. Yang sekarang yang Tuhan sekarang yang memiliki tubuh kemuliaan selepas kematian hanyalah Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat, inilah pengharapan kita. Roma 8 ayat 11.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Inilah pengharapan kita, amin. Haleluya. Yang seterusnya daripada tiga itu, kedatangan Tuhan Yesus. Oke. Yang pertama ini adalah fasa, ini sudah dibahaskan juga sebelum ini. Sebenarnya sekarang ini kita nantikan yang ini, kedatangan Yesus di atas awang-awangan, pengangkatan orang-orang kudus. Oke. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke 43 dan 53 kita boleh catat saja. Ini adalah pengangkatan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya, yang masih hidup. Oke. Tubuh kita yang sekarang ini, yang pandai sakit, yang pandai yang pandai mati, akan diubah kepada tubuh rohani yang menjadi kekal, tetapi masih tubuh. Tubuh ini akan diubah kepada seperti tubuh Kristus yang sudah dimuliakan, yang tidak akan mati lagi. Dan orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan menyongsong bersama-sama dengan Kristus. Amin. Itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ketiga. Ini adalah fasa pertama kedatangan Tuhan Yesus, yaitu Dia datang mengambil kita, tetapi Dia tidak akan turun di bumi ini menginjakkan kaki, tetapi mengangkat kita bersama-sama dengan Dia. Jadi yang tinggal di sini adalah orang-orang yang tidak percaya. Siapa yang mau ketinggalan? Saya harap tidak ada yang mau ketinggalan. Amin. Yang kedua, oke. Sebenarnya ada satu yang missing di situ. Tetapi yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus benar-benar di atas Bukit Zaitun. Itu yang Dia akan hadir bersama-sama dengan manusia, bersama-sama dengan orang-orang kudus. Sebelum pemerintahan Tuhan Yesus selama 1000 tahun, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Oke. Kenapa pentingnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kenapa? Kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan datang? Yang pertama adalah sebenarnya itulah inti ataupun pemberitaan dalam Perjanjian Baru. Lebih 300 kali disebut Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Ini lebih 300 kali disebut di dalam Perjanjian Baru. Dan yang kedua adalah kunci memahami Alkitab. Kalau kita tidak percaya akan adanya kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak akan memahami bagaimana Alkitab itu ditulis. Kita tidak dapat memahami apa sebenarnya maksud Alkitab itu diberitakan kepada kita. Buat apa kita mau percaya kalau nanti yang kita percaya itu tidak memberikan kita pengharapan, kan? Tetapi ini sangat penting supaya kita dapat memahami Alkitab. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tentang nubuatan Yesus, nubuatan di dalam Alkitab tentang peremukan iblis. Itu adalah salah satu nubuatan bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Amin. Di mana iblis diberi kuasa, iblis diremukkan dalam beberapa bangsa. Maksud saya adalah apabila Tuhan Yesus bangkit, kuasa iblis sudah dipetahkan. Amin. Dan apabila Tuhan Yesus datang kedua kalinya,
Kuasa iblis sekali lagi yang sudah diberi Tuhan sudah turun buang ke bumi juga dipatahkan. Dan terakhir nanti kita lihat bagaimana iblis itu dibuang ke dalam lautan api. Oke. Nota ini sudah lanjut lagi. Oke. Yang ketiga, ini merupakan pengharapan gereja supaya kita ternanti-nanti, supaya ada pengharapan bahwa kita akan ada kesudahan yang sangat bagus, karena apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita bukan satu perkara yang sia-sia, amin. Tetapi Dia akan mengambil kita, Dia akan datang kembali. Haleluya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang lebih besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Yang seterusnya mungkin dia punya numbering itu tersilap. Oke. Mendorong untuk mewujudkan kekristenan yang alkitabiah. Maksud kita di sini adalah supaya kita mau bersiap sedia, senantiasa membuatkan kehidupan kekristenan kita menjadi lebih baik, lebih memberkati orang lain. Mendorong kita untuk menyucikan diri kita, sebab hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Itu cara kedatangan yang sudah kita bahas sebelum ini. Yang seterusnya adalah kesan yang nyata di dalam pelayanan. Kesan yang nyata di dalam pelayanan. Kalau kita lihat tentang Mina, bukan Ibu Mina, 10 minah yang diberikan kepada orang untuk dia seperti talenta juga, ya, supaya itu dipergunakan di dalam pelayanan. Oke. Sebab itu akan dituntut oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Yang ketiga, yang pertama kebangkitan, yang kedua kedatangan, yang ketiga adalah penghakiman di dalam kitab Wahyu. Oke. Penghakiman di dalam kitab Wahyu. Kalau saya selidik di sini ada 6 keseluruhannya. Yang pertama adalah penghakiman. Dalam istilah pastor minggu lepas itu adalah pengadilan orang-orang yang percaya. Oke. Orang-orang percaya bukan dihukum tetapi diadili dengan memberi dia mahkota mengikut perbuatan. Ada trofi ataupun mahkota kehidupan dan bermacam-macam lagi. Nanti itu akan dibahaskan pada bulan akan datang lagi. Ini Wahyu pasal 2 ayat 10 ini. Oke. Yang perbezaannya dengan orang yang tidak percaya adalah kita diadili hadiah yang memang sudah ada sedia, hadiah, bukan penghakiman untuk masuk neraka, tetapi hadiah yang seperti yang seharusnya kita dapat berdasarkan apa yang sudah kita lakukan di bumi ini. Amin. Wah, tidur sudah, tidak Pak? Yang kedua adalah penghakiman Israel. Penghakiman Israel ini termasuk di dalam penganiayaan. Karena selama ini orang-orang Israel tidak mengaku, walaupun sebahagian sudah, tetapi secara keseluruhannya belum mengaku bahwa
Yesus Kristus yang sudah ada itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Sebab itulah mereka dihakimi dengan adanya penganiayaan. Dan hanya orang-orang yang Tuhan, bukan yang di sini, tetapi dimenteraikan, orang-orang Israel yang dimenteraikan saja yang akan luput. Terbalik kan? Kalau yang iblis menteraikan itu, menteraikan dengan 66 itu memang iblis punya lah. Oke. Tetapi yang ini ketebalikan adalah orang-orang Israel yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus saja yang akan luput. Yang ketiga adalah penghakiman Babel. Ini penghakiman Babel ini adalah sudah di hujung-hujung sudah, yaitu satu kuasa yang mula-mula merupakan kuasa kuasa politik. Kemudian dia juga berubah menjadi kuasa ekonomi. Oke, yang coba mengacau bilaukan dunia ini, yang memang betul-betul dipakai iblis untuk merosakkan dunia ini, dan itu akan diadili oleh Tuhan. Penghakiman. Kalau kita penghakiman Babel ini memang yang dia akan runtuh, yang semua orang akan meratap. Kita boleh baca dalam Wahyu pasal yang ke-19 ini. Yang seterusnya adalah penghakiman binatang, nabi palsu dan pasukan mereka. Satu itu antikristus akan datang dengan terang-terang melawan Tuhan Yesus. Nabi palsu yang memberikan tanda-tanda mujizat yang sangat dahsyat, yang diberi kuasa untuk menyesatkan seluruh dunia ini, juga akan dihakimi. Yang kelima adalah penghakiman bangsa-bangsa. Penghakiman bangsa-bangsa ini adalah apabila kita yang orang yang percaya akan datang kedua kalinya ke dunia ini juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk menghakimi bangsa-bangsa. Oke, itu ada 5. Yang seterusnya, yang ke-6, penghakiman iblis dan malaikat. Oke. Ada beberapa fasa sebenarnya ini, tetapi yang terakhir sekali, oke, selama kerajaan 1000 tahun, apabila Tuhan Yesus menjejaki Bukit Zaitun untuk datang bersama dengan pasukannya, dengan orang-orang yang percaya, perang Armageddon, oke? Bukan yang dalam film itu, mungkin ada bayangan-bayangan, oh macam itu pula Armageddon. Tapi Armageddon tanpa melibatkan Tuhan Yesus itu palsu itu. Oke? Dimasukkan di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Oke? Dan dia tidak akan menyesatkan. Dia tidak akan menyesatkan manusia lagi. Dan manusia yang tinggal pada waktu itu hidup aman. Dan kitalah juga termasuk orang-orang yang memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Siapa yang mau bersama-sama dengan dia untuk memerintah? Kalau saat sekarang ini kita tidak ada apa-apa, kuli-kuli saja. Sekarang ini kita kuli-kuli saja, tidak ada apa-apa. Saya hanya bekerja sebagai apa? Sebagai tukang sapu. Saya hanya bekerja pekerjaan biasa saja. Tetapi saudara-saudaraku, inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya. Kita diberi kuasa untuk sama-sama dengan memerintah dengan Tuhan Yesus. Amin.
Kalau sekarang pun kita menjadi orang yang hina-hina, jangan sampai apabila masa ini datang kita tidak terhitung di dalam orang-orang yang memerintah. Amin. Jangan sia-siakan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, sebab ini sangat penting. Haleluya. Dunia memang begitu kejam dengan kita, tetapi kalau kita ada pengharapan, kalau kita ada Yesus Kristus dalam hidup kita, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Oke. Kemudian lautan api untuk selama-lamanya. Ini yang akan dicampakkan. Seperti yang saya katakan tadi, iblis dan malaikat-malaikatnya akan dilontarkan ke dalam lautan api, supaya dia tidak boleh menyesatkan lagi. Dan itulah pengakhiran dia. Nah, mari kita lihat. Penghakiman takhta putih yang besar. Ini yang ayat yang ke-11 ini. Coba tampilkan ayat yang ke-11 itu. Ayat yang ke-11, oke. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Oke. Ini adalah penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Jangan kita terlibat di dalam penghakiman yang ini, sebab kita sudah diberi Tuhan hak untuk memerintah bersama dengan Dia selama 1000 tahun. Itu adalah selepas itu bumi akan lenyap. Segala yang berlaku di dunia ini selepas itu, yang kerajaan 1000 tahun itu berlaku di dunia, tetapi itu pun sudah lenyap juga, sudah tidak ada sudah. Dan masa itulah berlakunya penghakiman bagi orang yang tidak percaya. Dengan adanya Dia di takhta putih menghakimi segala yang ke dunia hancur, tidak ada lagi. Kalau ada yang teologi di seberang itu, saya rasa mungkin orang bilang, inilah itu padang masyarakat, dikurang begitu. Tapi bukanlah ini kita. Tapi kalau mau dikaitkan dengan mereka, mungkin inilah yang sebenarnya yang padang masyarakat, yang dia punya matahari sejengkal saja di atas. Tapi bukan itu dalam Alkitab. Tapi dia pun ada penghakiman, kan? Itu teori mereka, itu kepercayaan mereka. Tetapi inilah yang terakhir sekali penghakiman, di mana bumi sudah tidak ada lagi. Dan apa yang berlaku? Orang yang mati dibangkitkan untuk dihakimi. Orang yang sudah mati, yang tidak percaya, dibangkitkan lagi supaya dia mendapat hukuman seterusnya. Berapa kali hukumannya? Tapi itu ditentukan semasa kita hidup di bumi, supaya kita tidak dihukum. Yang seterusnya orang-orang yang akan dihakimi adalah orang-orang mati semasa kerajaan 1000 tahun. Semasa kerajaan 1000 tahun masih ada orang-orang yang tinggal, dan banyak juga orang yang mati selepas itu, dan itu pun akan dihakimi juga. Hades, tempat sementara bagi jiwa orang yang tidak percaya, menyerahkan isinya untuk dihakimi. Oke. Apabila manusia mati, saya balik semula, orang-orang yang tidak percaya
akan pergi ke Hades. Oke, ke satu tempat sementara mereka menunggu penghakiman tahta putih ini. Tetapi orang-orang yang percaya akan terus ke mana? Firdaus. Belum lagi surga. Ini Firdaus. Tapi samalah juga dengan surga. Itu. Oke. Dan apabila kedatangan Tuhan Yesus di atas awan-awan, Dia akan bangkitkan semua jasad yang mati itu menjadi jasad rohani. Saya sudah terangkan sebelum ini. Dan orang-orang yang masih hidup pula akan diubah, dia punya kehidupan, dia punya badan menjadi badan rohani. Tetapi orang-orang yang tidak percaya belum lagi. Di sini barulah orang-orang yang mati sebelum yang tidak menerima Tuhan Yesus akan dibangkitkan untuk dihakimi. Itulah saya katakan tadi, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus berapa kali kita dihakimi. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus apabila mati masuk Hades. Sana pun bukan tempat yang menyenangkan. Selepas lama di sana bertahun-tahun, beribu tahun menunggu, dihukum lagi dalam penghakiman takhta putih yang kedua kali. Menggerunkan kan? Berbeda dengan kita orang-orang yang percaya terus masuk surga bagi yang meninggal semasa di bumi ini. Terus masuk, maksud saya terus masuk ke Firdaus. Oke. Dan terus akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Dan selepas itu akan masuk surga yang kekal di dalam dunia yang baru dan langit yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, di dalam ayat yang ke-21 pasal 21 dan 22. Oke. Oke, betul. Jadi masa takhta putih ini orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dihakimi mengikut perbuatan juga. Kemudian orang yang tidak ada nama di dalam kitab kehidupan diasingkan. Oke? Maut dan kerajaan maut selepas itu dilemparkan ke lautan api. Ini di dalam satu kronologi yang sangat berdekatan ini. Dan orang-orang yang tidak ada nama di dalam kitab kehidupan itu adalah terus dihantar ke lautan api. Dan Hades, tempat sementara orang-orang meninggal pun akan dihantar ke lautan api juga. Itulah kematian kedua. Oke. Kematian kedua, berapa kali mati? Berapa kali penghukuman dan berapa kali mati juga. Tapi kematian kedua ini, lautan kedua, lautan api ini bukanlah kemusnahan. Tidak, bila kita dilemparkan, bila orang-orang yang tidak percaya dilemparkan ke dalam lautan api ini, bukan musnah, bukan lebur, tahu? Bukan lebur dan hilang, tetapi di sanalah hukuman kekal berlaku, tidak ada penghabisannya. Wow, gerun kah? Kitab Wahyu, kita sudah sampai ke penghujung. Next, apa yang kita belajar hari ini?
Apa yang kita belajar tentang wahyu dan penghakiman hari ini? Adakah ia menolong saya menjadi seorang pengikut Kristus yang lebih baik? Coba kita pikirkan. Kita sudah tahu akan ada penghakiman terakhir, dan itu terpulang kepada kita sama ada kita mau terlibat, mau di situ ataupun tidak. Message di dalam wahyu, message tentang penghakiman terakhir ini memang menakutkan bagi orang-orang yang belum bersedia. Menakutkan bagi orang-orang yang belum ada Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, message di dalam wahyu itu adalah penghiburan bagi orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Jadi kitab Wahyu adalah pesanan Tuhan Yesus untuk memberitahukan kepada orang-orang yang percaya bahwa akhirnya kita akan bersama-sama dengan Kristus. Sebab apa? Yesus sudah menang. Amin. Yesus sudah menang. Haleluya. Mari kita saya jemput pemusik supaya kita boleh koreksi di mana kita mau berada.